Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Perkenalkan, saya Rahma Nurbainah bersama dengan teman-teman saya yang lainnya. Saya Sofa Fauzia Darajat. Saya Hilman Fauji. Saya Renaldi Gunawan. Saya Sri Wahyuni. Saya Hoirul Anwaria. Kami akan berbagi tentang bagaimana pengasuhan positif dalam menanamkan kedisiplinan kepada anak usia dini. Simak videonya sampai akhir ya ayah bunda. Selamat menyaksikan. Kesempatan kali ini saya akan membagi informasi sharing dengan ayah, bunda, dan kakak-kakak di luar sana tentang apa itu disiplin. Langsung saja ya ke pengertian disiplin. Nah, untuk pengertian disiplin memang sudah banyak para ahli yang membahas tentang arti dari disiplin ini. Salah satunya adalah Suyardi tahun 2006 yang mengatakan bahwa disiplin adalah proses yang diperlukan untuk seseorang dalam penyesuaian dirinya, menyesuaikan dengan lingkungannya. Kenapa harus disiplin? Karena dengan disiplin, anak bisa lebih memantapkan peran sosialnya. Ketika anak memiliki sifat disiplin ini, anak bisa lebih memiliki batasan terhadap apa yang akan dia lakukan. Salah satunya adalah ketika anak menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Selanjutnya, menurut Santosa tahun 2009 mengatakan bahwa program pendidikan anak usia dini sangatlah berpengaruh dalam proses perkembangan karakter anak. Nah, proses perkembangan karakter anak ini juga sangat bermanfaat. Salah satunya untuk mempersiapkan anak memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, dari kedua pendapat di atas itu dapat dipastikan bahwa pendidikan anak sedari dini, salah satunya dengan mempersiapkan kepribadiannya, sangat bermanfaat untuk masa depan anak. Oleh karena itu, kita selaku orang dewasa sudah seharusnya menanamkan sifat disiplin sedari dini untuk mempersiapkan masa depan anak. Saya akan menjelaskan tentang faktor yang membentuk kedisiplinan. Faktor yang membentuk kedisiplinan itu dibagi menjadi dua, yaitu ada faktor internal, ada faktor eksternal. Nah, dalam faktor internal yaitu ada dua hal. Yang pertama ada faktor psikologi dan juga faktor fisik. Nah, dalam faktor psikologi itu terdapat beberapa hal. Yang pertama, faktor kognitif. Faktor kognitif ini bersangkutan dengan pola pikir seseorang. Contohnya, jika seseorang anak sudah memikirkan bahwa kedisiplinan itu perlu atau penting, maka ia akan melakukannya dengan sukarela. Nah, yang kedua ada minat. Minat ini adalah rasa ingin tahu yang sangat besar terhadap sesuatu hal. Contohnya, jika anak sudah menginginkan rasa ingin tahu terhadap kedisiplinan, maka anak akan mencarikan hal-hal apa saja yang memang dapat membentuk kedisiplinan itu sendiri. Yang terakhir dalam faktor psikologi yaitu motivasi. Motivasi sendiri adalah suatu dorongan yang menyebabkan perbuatan atau tindakan tertentu. Jika seseorang anak sudah memiliki motivasi yang besar terhadap kedisiplinan, maka kedisiplinan itu akan dilaksanakan tanpa harus menunggu lagi dorongan dari luar. Yang kedua dalam faktor internal yaitu faktor fisik. Faktor fisik merupakan hal yang bersangkutan dengan faktor kesehatan. Hal ini berpengaruh terhadap kedisiplinan karena jika seorang anak mengalami sakit, maka aktivitas kegiatannya akan terhambat dan tidak efektif. Dalam faktor eksternal pembentukan kedisiplinan itu ada beberapa hal. Yang pertama yaitu faktor keluarga. Keluarga sendiri adalah tempat pendidikan pertama dan utama yang memang akan dirasakan oleh anak. Ada beberapa hal yang dapat dilaksanakan di keluarga tentang pembentukan kedisiplinan ini dengan memberikan aturan-aturan yang sederhana, seperti misalnya dengan memberikan aturan kedisiplinan baik waktu atau kedisiplinan
kepribadian, lalu menjadikan contoh yang baik bagi anak dan memberikan aturan seperti pilihan-pilihan yang sederhana yang akan diambil oleh anak itu sendiri. Oleh karena itu, dalam membentuk faktor kedisiplinan anak di dalam keluarga, orang tua wajib mengawasi serta menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik yang dapat merubah kedisiplinan anak tersebut. Yang kedua, dalam faktor eksternal pembentukan kedisiplinan, yaitu faktor sekolah. Faktor sekolah yaitu pendidikan formal yang ditempuh oleh anak. Di dalam sekolah memang sudah jelas diatur oleh tata tertib yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, selain daripada tata tertib ini, guru bisa melakukan beberapa hal dalam menguatkan faktor kedisiplinan seorang anak, yaitu dengan cara penguatan atau memberikan motivasi, juga memberikan aturan-aturan sederhana, juga memberikan teguran-teguran. Nah, itu dapat dilakukan di dalam sekolah. Yang terakhir, dalam faktor eksternal pembentukan kedisiplinan, yaitu faktor lingkungan. Lebih luas daripada faktor keluarga dan faktor sekolah, lingkungan sendiri memberikan dampak yang memang banyak bagi faktor kedisiplinan. Hal ini dapat berpengaruh buruk ataupun baiknya sesuai dengan keadaan lingkungan sendiri. Nah, anak memang boleh berteman dengan siapapun, tetapi kita sebagai orang tua harus dapat mengontrol, mengawasi seperti apa yang memang dilakukan oleh anak dalam lingkungannya. Nah, contohnya, jika anak bermain dengan teman sebayanya, tidak lupa ketika memang sudah pulang untuk menanyakan beberapa hal yang memang apa yang telah dilakukan. Nah, jadi kita sebagai orang tua dapat memberikan arahan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh anak. Seperti itu. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan juga manfaat dari pola asuh disiplin untuk anak usia dini. Sebelum menerapkan pola asuh disiplin pada anak usia dini, tentunya bunda-bunda di sini harus mengetahui apa sih yang menjadi tujuan dan juga manfaat dari pola asuh disiplin ini. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu untuk tujuannya sendiri, yaitu untuk membentuk perilaku anak sedemikian rupa sehingga anak dapat terlatih dan terkontrol dalam mengembangkan tingkah lakunya yang sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma, dan juga aturan-aturan yang ada di lingkungan keluarga, masyarakat, dan juga lingkungan sekolah. Nah, sedangkan untuk manfaatnya sendiri, saya telah merangkum menjadi 5 manfaat pola asuh disiplin pada anak usia dini. Yang pertama yaitu mengajarkan keteraturan pada anak. Keteraturan di sini yaitu ketika anak mempunyai waktu yang dia miliki, maka dia akan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Nah, perlu bunda-bunda ketahui, contohnya ini seperti ketika anak bangun tidur, anak mengetahui bagaimana apa yang harus dia lakukan, yaitu ketika bangun tidur, anak akan membereskan tempat tidur, lalu akan melaksanakan sholat subuh, setelah itu makan, mandi, dan berangkat ke sekolah, serta bermain, belajar di lingkungan sekolah, dan pulang ke sekolah, lalu mengaji. Nah, seperti itu. Disinilah rangkaian-rangkaian kegiatan keseharian anak sudah teratur dan termanage dengan baik. Seperti itu. Nah, untuk manfaat yang kedua yaitu munculnya rasa kepedulian kepada anak. Munculnya rasa kepedulian di sini contohnya seperti ketika anak makan bersama di lingkungan sekolah, maka anak tersebut akan saling membagi makanan yang dia miliki. Selanjutnya, ketika ada temannya yang jatuh ketika bermain, maka anak tersebut akan menolongnya. Dan yang terakhir, ketika anak ada yang membutuhkan bantuannya, maka anak tersebut akan membantunya dengan senang hati. Nah, untuk manfaat yang ketiga yaitu melatih kemandirian anak. Kenapa melatih kemandirian anak?
Perlu Bunda-Bunda ketahui, ambil contoh seperti ketika anak tersebut bangun tidur, maka secara otomatis anak ini akan membereskan tempat tidurnya dengan sendiri tanpa bantuan orang tuanya. Selanjutnya, ketika anak tersebut makan, maka anak ini akan makan dengan sendirinya. Selanjutnya, ketika sedang proses pembelajaran di sekolah TK atau PAUD, maka anak tersebut tidak perlu didampingi oleh orang tuanya. Dia bisa sendiri melakukannya seperti itu. Dan untuk manfaat yang keempat yaitu menumbuhkan sikap patuh pada anak. Patuh di sini yaitu patuh terhadap peraturan yang sudah ada di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Kita ambil contoh saja di lingkungan sekolah, seperti ketika lingkungan sekolah telah menerapkan peraturan bahwasanya untuk datang ke sekolah itu tepat pukul 7 harus berada di sekolah. Nah, di sini secara otomatis anak tidak akan terlambat, dia akan patuh menuruti peraturan yang sudah dibuat di sekolah, yaitu datang tepat waktu sebelum jam 7, seperti itu. Untuk manfaat yang terakhir, yaitu manfaat yang kelima, yaitu membantu perkembangan otak anak. Nah, di sini Bunda-Bunda harus mengetahui bahwasanya anak usia dini pada hakikatnya yaitu adalah disebut juga pada masa keemasan atau golden age. Nah, di mana pada masa ini pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia dini berkembang begitu cepat dan pesat. Nah, di sini juga anak disebut juga sebagai peniru yang baik, peniru tingkah laku dari orang-orang yang berada di sekitarnya, terutama di lingkungan keluarga, yaitu orang tua. Nah, ketika anak melihat tingkah laku atau perilaku orang tuanya dalam disiplin dengan baik, maka secara otomatis anak tersebut akan meniru tingkah laku orang tuanya, yaitu dengan disiplin dengan baik dan melakukan hal-hal yang positif seperti itu. Mungkin sekian Bunda-Bunda yang bisa saya jelaskan tentang tujuan dan juga manfaat dari pola asuh disiplin di sini. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan-pendekatan yang dapat menanamkan kedisiplinan. Nah, Ayah Bunda tahu tidak, kira-kira pendekatan apa saja ya yang dapat diterapkan dalam menanamkan kedisiplinan? Yang tahu? Ya, itu salah satunya. Jadi, terdapat 3 macam pendekatan yang dapat dilakukan dalam menanamkan kedisiplinan. Yang pertama ada pendekatan otoriter, yang kedua ada pendekatan permisif, dan yang ketiga ada pendekatan demokratis. Nah, yang pertama yaitu pendekatan otoriter. Pada pendekatan ini, orang tualah yang dianggap paling tahu yang terbaik bagi anaknya, sehingga apabila menolak akan kehendak orang tua, maka ia akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Contohnya yaitu ketika orang tua menginginkan anaknya untuk belajar dan anak tersebut menginginkan untuk bermain, maka di sini terjadinya penolakan antara anak dengan orang tua, dan orang tua yang menerapkan pendekatan ini, maka ia akan memberikan sanksi dan hukuman, yaitu berupa pengasuhan yang lebih diperketat dan melarang anaknya untuk bermain dengan orang lain. Akibat lain dari pendekatan ini yaitu anak akan menjadi kurang percaya diri, akan berperilaku pembohong, tidak jujur, licik, curang, serta ia akan menolak atau melawan orang tuanya yang apabila kehendak orang tua tidak sesuai dengan kehendak dirinya. Selain itu juga, anak akan menjadi rendah diri, tidak berani dalam mengemukakan suatu pendapat, ragu untuk bergaul dengan orang lain, dan menarik diri dari lingkungan sekitarnya. Nah, yang kedua yaitu pendekatan permisif. Ayah Bunda tahu tidak apa ya itu pendekatan permisif? Ya, jadi pada pendekatan permisif ini, tingkat kedisiplinan yang diterapkannya itu sangat kecil atau bahkan tidak sama sekali menerapkan kedisiplinan. Pada pendekatan ini, anak tidak diberi rambu-rambu atau batasan yang mengatur tentang tingkah lakunya, sehingga ia tidak mengetahui mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, atau tidak mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dengan hal ini, anak akan bingung dalam mengambil sebuah keputusan, merasa cemas, tidak aman, agresif, serta menjadi manja. Akibat lainnya, anak menjadi sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar, sulit untuk mengendalikan diri, dan tidak dapat mengemukakan pendapat, serta anak
Apabila mendapatkan suatu permasalahan yang menimpa dirinya, maka ia akan meminta bantuan kepada orang lain. Jika tidak mendapat bantuan dan ia tidak dapat mengatasinya, maka ia akan menyerah dan putus asa. Yang ketiga yaitu pendekatan demokratis. Bunda, kira-kira apa ya itu pendekatan demokratis? Ya, pada pendekatan ini, dalam diskusi suatu keluarga, anak diikut sertakan dan anak juga dapat mendengar penjelasan dari orang tua serta dapat berpendapat, mengemukakan pendapat tentang mengapa hal ini boleh dilakukan dan mengapa hal itu tidak boleh dilakukan. Dengan hal ini, anak akan mengerti dan memahami tentang suatu hal tersebut. Selain anak-anak, orang dewasa juga perlu untuk diikut sertakan dalam menentukan suatu aturan main di sekolah maupun di rumah dalam mencapai tujuannya. Dengan hal ini, anak akan merasa diakui dan dihargai keberadaannya, sehingga anak akan percaya diri dan tidak ragu dalam mengambil sebuah keputusan dan menentukan sikap. Menurut Ayah Bunda, pendekatan mana ya yang paling baik untuk diterapkan dalam menanamkan kedisiplinan pada anak? Ya, jadi pendekatan demokratislah yang paling baik untuk diterapkan karena anak diikut sertakan dalam suatu keluarga, diskusi keluarga, dan ia akan merasa dihargai keberadaannya dan ia akan percaya diri serta tidak ragu dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang taraf perkembangan perilaku disiplin anak usia dini. Ayah Bunda tahu salah satu konsep penting tentang disiplin? Ya, salah satu konsep penting tentang disiplin adalah bahwa disiplin yang diberikan kepada anak haruslah sesuai dengan usia perkembangan anak. Menurut Sugiono dan Sapsyatin 2003, perkembangan disiplin anak usia 0 sampai 8 tahun dibagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangan pada masa bayi 0 sampai 3 tahun. Sepanjang masa bayi, anak haruslah melakukan reaksi-reaksi yang benar. Tindakan yang salah harusnya selalu dianggap salah, terlepas siapa saja yang mengasuhnya, baik itu ayah, bunda, nenek, atau kakeknya. Jika tidak, bayi akan merasa kebingungan. Pada masa ini, anak sudah mampu mengikuti pola disiplin. Ayah Bunda tahu bagaimana disiplin anak usia 0 sampai 3 tahun? Nah, perkembangan disiplin anak usia 0 sampai 3 tahun berdasarkan pembentukan kebiasaan dari orang lain, terutama dari bunda nih, karena anak-anak biasanya dekat dengan bundanya. Contohnya seperti menyusui tepat pada waktunya, tidur tepat pada waktunya, makan tepat pada waktunya, dan toilet training. Yang kedua, perkembangan pada masa kanak-kanak 3 sampai 8 tahun. Pada masa ini, anak mulai patuh terhadap tuntutan orang tua dan lingkungan sosialnya. Contohnya seperti dapat merapikan kembali mainan yang telah digunakan, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, dan mengikuti peraturan di rumah secara menyeluruh. Selanjutnya, menurut Holberg dalam Sugiono 2005 menjelaskan ada 5 taraf perkembangan perilaku disiplin anak usia dini. Apa saja ya? Yang pertama, disiplin karena ingin disayang atau takut dihukum. Hukuman pada akhirnya akan membuat anak melakukan sesuatu karena takut dihukum, bukan karena ia tahu bahwa perbuatannya itu tidak baik. Contohnya seperti anak tidak merasa bersalah jika melakukan pelanggaran. Yang kedua, disiplin jika kesenangan dipenuhi. Contohnya seperti anak mau tidur siang jika diberi es krim. Pada tahap ini, ayah bunda harus berhati-hati untuk tidak selalu memenuhi keinginan anak agar disiplin yang diterapkan dapat efektif. Yang ketiga, disiplin karena mengetahui ada tuntutan di lingkungannya. Contohnya, anak semakin mengerti ada aturan di luar lingkungan, seperti ke sekolah menggunakan seragam. Yang keempat, disiplin karena sudah ada orientasi terhadap otoritas. Contohnya seperti anak tahu aturan untuk tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang kelima, disiplin karena sudah melakukan nilai-nilai sosial, tata tertib, atau prinsip-prinsip. Contohnya, seperti anak mulai dapat memilah perilaku yang baik dan perilaku yang buruk. Ayah bunda sekalian, dengan kita mengetahui taraf perkembangan perilaku disiplin anak usia dini, kita sebagai orang tua dapat dengan mudah menanamkan disiplin pada anak. Dengan demikian, sangat penting mengetahui taraf perkembangan perilaku disiplin anak sejak kecil, agar kita dapat mengetahui perubahan-perubahan apa saja yang terjadi dalam perkembangan anak tahap hingga tahap selanjutnya.
Tips pengasuhan positif dalam menanamkan kedisiplinan pada anak usia dini. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan oleh ayah bunda di rumah. Kita bahas satu persatu yuk, disimak ya. Hal yang pertama yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita sebagai orang tua menjadi model yang baik atau model yang benar. Karena kita sebagai teladan untuk anak-anak kita. Anak-anak kita akan meniru perilaku kita. Bagaimana kita berperilaku? Apakah kita termasuk orang yang taat kepada aturan atau tidak? Ketika kita sebagai orang tua sudah disiplin, maka anak pun akan mengikutinya. Yang kedua, dalam pengasuhan disiplin positif, kita juga harus memperhatikan kata-kata yang keluar yang kita ucapkan. Pilihlah kata-kata yang bersifat positif. Jangan menggunakan kata-kata yang bersifat meremehkan, menyalahkan, mengkritik, atau bahkan membandingkan. Tapi pilihlah kata-kata yang bersifat positif, walaupun di sini kita memberitahu anak apakah perilaku yang sudah dilakukannya itu baik atau tidak. Tapi pilihlah kata-kata yang memunculkan sifat penghargaan atau respek. Contohnya, budi anak soleh, ketika kita sudah menggunakan mainan ini, mari kita bereskannya kembali. Di sini kita harus perhatikan bahwa disiplin positif itu bukan sekedar mengatur perilaku anak, tetapi bagaimana kita menunjukkan kepada mereka bahwa apa yang kita lakukan, aturan yang kita terapkan adalah bentuk kasih sayang kita terhadap anak-anak kita. Yang ketiga, dalam pengasuhan disiplin positif, perlu adanya konsistensi. Apa itu konsistensi ya Bunda? Ya, benar sekali. Dalam disiplin positif di sini, perlu adanya kesamaan, kesepakatan, dan kesinambungan. Apa yang ibu katakan harus juga itu yang ayah lakukan. Begitupun sebaliknya. Jangan sampai terjadi ada perbedaan pendapat atau perbedaan perlakuan ketika kita sudah membuat aturan pada anak. Contohnya, ketika kita hanya memperbolehkan anak 1 jam bermain gadget dalam 1 hari. Kemudian anak sudah diingatkan, namun anak merasa tidak cukup. Dia menangis, dia mengamuk, dan meminta gadgetnya kembali. Kita sebagai orang tuanya, baik ayah atau bundanya, harus konsisten. Jangan goyah karena anak menangis atau anak mengamuk. Karena hal tersebut nantinya akan menjadi senjata bagi anak agar apa yang dia inginkan selalu dituruti. Selanjutnya, yang keempat, dalam disiplin positif perlu adanya batasan dan aturan yang jelas. Orang tua perlu memberikan batasan dan aturan kepada anak. Apa perilaku yang boleh dilakukan dan apa perilaku yang tidak boleh dilakukan. Namun, tidak sedikit juga dari orang-orang mengatakan bahwa jika adanya batasan atau aturan itu akan membuat anak menjadi tidak bahagia. Benar begitu ya Bunda? Nah, justru jika tidak ada batasan atau aturan yang jelas, anak akan merasa tidak aman dan kebingungan. Anak juga akan merasa kesulitan beradaptasi dengan lingkungannya. Karena anak tidak tahu apa yang mereka lakukan itu sudah benar atau tidak. Contoh aturan dan batasan: membuang sampah pada tempatnya, mengucapkan salam jika berkunjung ke rumah teman, dan meminta izin jika ingin meminjam mainan teman. Yang kelima atau yang terakhir adalah pengoreksian perilaku dan pemberian pujian. Ketika anak diajarkan kedisiplinan dengan cara yang positif dan logis, namun tetap penuh kasih, maka anak akan belajar bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan. Misalnya, anak kita tidak melakukan tugas untuk membereskan kamar sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian orang tua sudah mengingatkannya. Lalu anak itu nantinya akan kehilangan waktu untuk menonton TV. Sementara sebaliknya, jika anak sudah melakukan
aturan yang sudah disepakati sebelumnya, maka sesekali kita sebagai orang tua boleh memberikan pujian terhadap anak. Pujian di sini dimaksudkan sebagai penguatan. Penguatan sebagai apa ya Bunda? Iya, sebagai perilaku baik anak. Namun, seiring berjalannya waktu juga, pujian tersebut itu tidak diperlukan kembali oleh anak, karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan baik yang anak lakukan. Baik ayah bunda sekalian, pada dasarnya pengasuhan disiplin positif di sini bukan berarti kita melakukan tindakan kekerasan kepada anak-anak kita, tetapi bagaimana kita melatih anak-anak kita agar memiliki aturan dalam kehidupan sehari-harinya ya bunda. Bagaimana mereka berinteraksi dengan teman-temannya, bagaimana mereka berinteraksi dengan dunia sekelilingnya. Baik, sekian video dari kami. Terima kasih ayah bunda telah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.